Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rizqana qina azabannar. Amin. Ya, alangkah baiknya berdoa dulu, karena kita tidak tahu apa yang kita makan setiap hari itu adalah angin. Angin. Racun kan? Ya, maksud saya kecuali itu pun kalau kalian makan angin sih. Tapi ya tetap Ler, harus berdoa dulu lah, walaupun itu makan angin. Gimana sih? Nah, hati-hati dengan sejumlah makanan, karena dapat bersifat racun dan membahayakan diri kita. Makanan yang beracun ini umumnya sering dijumpai. Beberapa makanan bisa menjadi racun lantaran mengandung senyawa tertentu yang dapat menimbulkan reaksi pada tubuh. Kan ada tuh banyak beberapa kasus keracunan makanan. Pemirsa, puluhan warga di Kabupaten Cianjur mengalami keracunan usai menyantap hidangan hajatan Minggu malam. Akibatnya, Aduh, tegang juga kalau gini ya. Korban muntah-muntah dan pusing hingga buang air besar. Puluhan korban pun dilarikan ke puskesmas untuk diberikan perawatan medis. Bisa gawat kan kalau keracunan makanan kayak gini. Sebaiknya berdoa dulu sebelum makan. Niat mau kondangan, malah keracunan. Niat mau kondangan, malah kebanjiran. Maksa sih. Tanpa kita sadari, bahan-bahan makanan yang ada di dapur ada yang bersifat beracun dan membahayakan tubuh kita. Nah, hal yang paling pertama dan yang paling utama, selain berdoa sebelum makan, ya dimasak dulu itu anunya. Ya masa mau dimakan mentah-mentah? Kumaha sih? Kenapa? Kenapa apanya? Ya nggak apa-apa sih, mau makan mentah-mentah atau matang juga, terserah mereka. Kan biasanya ada tuh yang mual-mual dan sakit perut sehabis makan yang pedas-pedas. Apakah yang pedas itu beracun? Iya, putar dulu intronya. Mules kan? Tahu bulat digoreng di mobil bila katel dadakan 500-an duri-duri-duri-duri-nyo. Ini juga ada namanya sambal angin, guys. Ya, setidaknya tidak sakit perut kalau makan sambal angin. Pada umumnya, penyakit yang disebabkan oleh makanan bisa jadi makanan itu sudah terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau racun. Seperti organisme menular atau racunnya adalah penyebab paling umum dari keracunan makanan. Sebagian besar kasus, keracunan makanan memang merupakan kasus ringan dan sembuh tanpa pengobatan. Iya, tapi tetap harus hati-hati untuk memilih makanan. Masaklah makanan itu dengan aman agar tidak membahayakan diri kita. Ya, itu sih sudah sangat aman. Sampai di sini kita sudah paham tentang keracunan makanan. Gejala paling umum adalah mual-mual, muntah, dan sakit perut. Bisa jadi kalian sudah keracunan oleh makanan tersebut. Nah, apakah kalian pernah berpikir kalau semua makanan adalah racun? Bisa iya, bisa tidak. Selagi dimasak dengan benar dan disajikan dengan aman, tentu makanan itu akan aman juga untuk tubuh kita. Nah, karena apapun makanannya, ya minumnya di botol sosro. Apapun makanannya, minumnya tetap teh botol susu. Botolnya mana? Yang dan itu juga, Bambang. Itu sih kelebihan namanya, bisa overdosis nanti. Nah, bicara soal kelebihan, itu bisa juga membahayakan bagi tubuh kita. Sebagai contoh, makanan sehari-hari kita adalah nasi. Ya, kecuali dia sih makan angin. Angin, bos. Lama-lama masuk angin nanti kalau kebanyakan makan angin. Tapi tenang, kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin Sido muncul. Aduh, mabok telak angin kan? Dah lah, lanjut. Namun, sebagai salah satu makanan pokok di banyak negara Asia, nasi ternyata mengandung beberapa komponen racun. Menurut laporan dari Bon Appetit, nasi mengandung racun arsenik. Nah, racun ini dapat menyebabkan muntah, sakit perut, dan vertigo. Biasanya, kadar arsenik yang paling tinggi sering ditemukan di beras merah hingga produk beras instan. Tapi tenang, jangan khawatir. Karena menurut beberapa studi, racun arsenik dalam beras ini tidak akan membunuh orang. Karena dibutuhkan setidaknya 7 juta porsi nasi untuk menyebabkan racun arsenik tersebut membunuh seseorang. Tapi para peneliti tetap menganjurkan untuk membatasi porsi nasi, karena paparan arsenik yang kecil sekalipun dapat meningkatkan resiko kanker kandung kemih. Ya, bahaya juga sih ini beras, mending makan angin kalau gitu. Tapi kan nanti bisa masuk angin. Ya udah deh, makan pisang aja, seperti orang ini contohnya. Orang utan. Atau seperti orang ini contohnya. Aku bukan orang. Ini pisang apa batu? Keras amat. Ini pisangku. Mana pisangmu? Pisang gue, oi. Ya jangan marah, nyet. Dasar monyet.
Mantap. Makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari rasanya nggak enak kalau nggak manis. Ya, yang manis-manis emang bikin greget. Seperti es krim, soda, permen. Tapi semuanya mengandung gula. Hingga nasi putih pun mengandung gula. Hampir semua makanan mengandung gula. Mbak, kok manis amat? Pasti mengandung gula ya? Namun, tahukah Anda, gula bisa menimbulkan berbagai masalah kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Tak hanya diabetes, ada berbagai penyakit lain yang secara langsung maupun tidak langsung diakibatkan oleh konsumsi gula berlebih. Ya, memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jika kalian bertanya apakah semua makanan itu racun, tentu saja tidak. Namun, jika kalian memakan berlebihan, sekalipun itu enak, manis, dan menyegarkan, jawabannya adalah ya, itu adalah racun.